Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, DPRD Provinsi Kepri bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi tentang RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026. Sejumlah anggota Dewan menyoroti potensi maritim yang belum dikelola dengan baik. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumagana Deak turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri lainnya, seperti politisi dari Partai Golkar, Kamarudin, Lis Darmansyah dari Partai PDIP, Nyang Haris Pratama dari Partai Gerindra, hingga anggota DPRD dari Partai PKS, M. Yusuf. M. Yusuf, politisi dari fraksi PKS, dalam kesempatan menilai bahwa penyusunan RPJMD sebagai dasar arah dari kebijakan strategis tidak sebatas pemenuhan janji politik. M. Yusuf menambahkan bahwa fraksi PKS menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai belum maksimal dalam mengoptimalkan potensi maritim dan usaha industri kelautan. Padahal Provinsi Kepri merupakan wilayah maritim dan potensi terbesar ada di sektor tersebut dalam meningkatkan PAD. Tidak sampai di situ, fraksi PKS turut mengkritisi hasrat pemerintah dalam pembangunan jembatan Batam Bintan yang dinilai kurang potensial dan cenderung hanya memberatkan APBD pada masa mendatang. 4,17% sampai 7,13%. Namun fraksi PKS melihat bahwa kita belum maksimal memanfaatkan potensi maritim kita. Sebagaimana kita tahu bahwa Kepri adalah provinsi bergen maritim. Jadi kita ingin agar potensi pendapatan melalui sektor kelautan ini perlu dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan pengembangan industri perikanan dan kelautan. Ini juga menjadi satu perhatian dari kami, bagaimana kemudian ini mampu dimaksimalkan dan didukung oleh seluruh, termasuk bagaimana kemudian kita menyiapkan dari sisi tenaga SDM. Perlu adanya pendidikan formal, khususnya di sektor kejuruan bidang maritim yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan potensi yang akan dikelola. Tidak jauh dari situ, politisi dari Partai Gerindra saat menyampaikan pandangan fraksinya, Nyang Haris Pratama, menyampaikan bahwa fraksi Gerindra juga turut menyoroti sektor kemaritiman dan pengelolaan sumber dayanya dalam upaya menggali sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya, anggota DPRD dari Dapil Batam ini menilai bahwa sarana dan prasarana kesehatan di berbagai daerah yang ada di Provinsi Kepri dinilai kurang komprehensif, sehingga perlu peningkatan pelayanan dan pengadaan alat kesehatan. Sarana dan prasarana hingga pendirian tempat pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta masyarakat yang tergolong ODGJ, yang saat ini memang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kepri, serta permasalahan pendidikan yang harus dituntaskan oleh pemerintah Provinsi Kepri yang saat ini tengah menjadi atensi dari masyarakat, khususnya pembayaran uang sekolah bagi siswa-siswi SMA yang dinilai cukup memberatkan orang tua siswa di tengah lesunya perekonomian akibat dari hantaman wabah pandemi COVID-19 saat ini. Percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam pembangunan SDM yang berkarakter untuk pemerataan pembangunan infrastruktur kabupaten dan kota dalam potensi pemungutan industri, penguatan industri, peningkatan investasi wilayah, FTZ, dan kawasan wilayah di bidang jasa kepelabuhanan, maritim, industri perkapalan, offshore dan logistik,
pengembangan pasar pertanian yang berpadu, pariwisata, dan ekonomi kreatif. 6 poin di atas yang harus menjadi prioritas dalam peningkatan PAD Provinsi Kepri. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang kurang respontif, juga kurang komprehensif, yang perlu penguatan dan pengelolaan pelayanan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pendirian rumah sakit ibu dan anak puskesmas, dan terapung dalam pembangunan rumah sakit jiwa. Bidang maritim. Diketahui sejak dipilih rakyat menjadi gubernur dan wakil gubernur Kepri, Ansar Ahmad beserta Marlin Agustina telah menuangkan program pembangunannya dalam bentuk RPJMD guna merealisasikan arah janji politiknya pada saat maju pada kontestasi politik melalui pesta demokrasi pada 9 Desember lalu. Sehingga tahap panjang perumusan RPJMD tahun 2021-2026 ini tengah digodok oleh pemerintah bersama dengan DPRD Provinsi Kepri melalui masukan-masukan guna menyempurnakan RPJMD tersebut. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.